sejahtera bagi kita semua. Kami kelas 11 MIPA 7 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan dan akan melakukan pengamatan modifikasi jaringan epidermis yang ada pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Princess Kalista, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Brandon Fabian Davidson dari kelas 11 MIPA 7 absen 5. Kenalkan, nama saya Kalista Kaye dari 11 MIPA 7 nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gabriela Zelin dari 11 MIPA 7. Kenalkan, nama saya Matthew Nicholas Alfian, kelas 11 MIPA 7 nomor 20. Nama saya Ferdinand Salva dari 11 MIPA 7 absen 27. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerjasama untuk suatu fungsi fisiologi sehingga terbentuk sebuah organ. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 5 macam untuk melakukan fungsi yang berbeda-beda, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkin, jaringan penyokong, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun oleh lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Fungsi jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi untuk melindungi bagian tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Contoh-contohnya adalah seperti perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-ciri jaringan epidermis. Sel-selnya berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Berhubung fungsinya untuk pelindung, sering dilengkapi lapisan lilin atau kutikula. Umumnya, sel-sel epidermis tidak memiliki klorofil, kecuali sel-sel epidermis daun tumbuhan, paku, dan sel-sel penutup pada sel mata atau mulut daun. Di beberapa tempat, sel epidermis dan bermodifikasi menjadi sel penutup mulut daun, sedangkan epidermis batang dikotil bermodifikasi menjadi lentisel. Epidermis akar yang masih muda yang mempunyai fungsi untuk penyerapan zat di dinding sel bagian luar tumbuhan membentuk bulu-bulu akar. Hari ini saya akan melakukan pengamatan modifikasi epidermis pada daun. Daun yang akan saya amati adalah daun dari tumbuhan seledri. Modifikasi epidermis yang terlihat pada daun ini adalah sel kipas, karena sel kipas membuat daun menjadi menggulung. Sel kipas juga merupakan tempat untuk menyimpan air. Pada kali ini, saya akan melakukan pengamatan modifikasi epidermis pada kaktus. Pada kaktus, saya menemukan adanya modifikasi epidermis trikoma berupa duri-duri di seluruh batang. Pada batang, fungsi dari duri ini adalah untuk mengurangi penguapan. Jaringan modifikasi epidermis yang saya pilih adalah daun bambu. Daun bambu memiliki sel kipas atau buliform cell yang dapat menyebabkan daun bambu menggulung sehingga dapat mengurangi terjadinya penguapan. Saya akan melakukan pengamatan pada batang dari tumbuhan bunga mawar. Batang bunga mawar ini termasuk dalam modifikasi jaringan epidermis emergensia. Emergensia adalah tonjolan yang terdapat di permukaan organ yang terbuat dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Mengapa mawar termasuk epidermis emergensia? Karena pada batang bunga mawar terdapat tonjolan berbentuk duri tempel atau biasa disebut dengan duri aksesoris. Duri ini bersifat mudah dilepas karena tidak memiliki jaringan pembuluh. Fungsi dari duri ini pada tumbuhan mawar adalah untuk membantu melindungi bunga mawar dari hewan perusak tanaman, karena walaupun duri palsu dan mudah dilepas, duri pada batang mawar cukup tajam. Selain emergensia, bunga mawar juga termasuk dalam jaringan epidermis trikoma, karena pada bagian bunga dan kelopaknya, bunga mawar memiliki rambut-rambut halus. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang morfologi lidah buaya dan jaringan epidermis lidah buaya. Untuk morfologi lidah buaya sendiri, memiliki batang yang tidak berkambium, memiliki daun tebal dan memiliki helaian yang panjang.
memiliki duri pada bagian pinggirnya, dan juga memiliki akar monokotil. Ukuran dari bunga lidah buaya sendiri adalah 2-3 cm. Dan juga bunga lidah buaya ini berbentuk seperti trompet. Dan untuk jaringan epidermisnya, pada tumbuhan lidah buaya sendiri, stomata yang paling banyak ditemukan pada bagian epidermis adalah adaksial. Sedangkan stomata yang ditemukan dalam jumlah sedikit yaitu pada bagian abaksial. Berdasarkan tempat hidupnya, lidah buaya sendiri hidup di lingkungan yang kering. Makanya, stomata yang terdapat pada bagian epidermis abaksial itu tampak kecil atau tidak kelihatan, atau tenggelam. Biasanya tumbuhan xerophyt memiliki stomata yang sedikit, stomata yang tenggelam, dan juga biasanya terdapat trikoma. Saya akan bicarakan tentang tumbuhan pepaya. Yang dimaksud dengan stomata adalah celah yang kedua sel tutupnya pada daun. Sel ini penjaga ini terdapat buah-buah dengan bentuk khusus yang mengapit celah. Fungsi yang dimiliki stomata adalah sebagai media keluar masuknya gas pada daun tumbuhan. 3 genotipe pepaya memiliki stomata anomositik hanya pada sisi abaksial atau hipostomatous. Stomata pada pepaya memiliki ukuran besar dengan kerapatan rendah. Hasil pengamatan menunjukkan ketiga genotipe pepaya mempunyai jaringan mesofil bertipe dorsiventral, yaitu jaringan palisade pada sisi adaksial dan jaringan bunga karang pada sisi abaksial. Pepaya memiliki daun dan jaringan mesofil yang cenderung lebih tebal dibandingkan dengan genotipe yang lain. Jadi dari beberapa kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa jaringan epidermis merupakan salah satu dari berbagai macam jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Jaringan epidermis sendiri merupakan sel-sel yang menutupi permukaan dari organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Karena jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari bagian tumbuhan, maka jaringan ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari beberapa keadaan yang merugikan. Adapun jenis-jenis modifikasi epidermis, misalnya sel kipas, lapisan kutikula, trikoma, filamen, zat Kersig, dan ada juga yang tidak kasat oleh mata dan harus dilihat melalui mikroskop, misalnya stomata. Jadi beberapa tumbuhan memiliki perbedaan dalam jaringan modifikasi epidermisnya. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, terima kasih.